Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang implikatur, di mana untuk memenuhi tugas pragmatik. Dosen pengampu yaitu Ustadz Faiz Azhari MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis implikatur. Yang pertama, implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Menurut Yule 1996, implikatur percakapan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu implikatur percakapan umum atau implikatur percakapan yang diperluas atau digenerasikan, dan implikatur percakapan khusus. Contoh percakapan dalam unit percakapan 60 dan unit percakapan 61. Contoh dari 60 unit. Si A bilang, bukunya gak ada yang ketinggalan, Bu. Lalu si B menjawab, otak saya masih baik. Untuk contoh yang 61, Pak Sarah tanggal 20 dan 21 mahasiswa Mojokerto perwakilan di Surabaya. Lalu si Pak Sarah menjawab, insya Allah saya datang, Pak. Tuturan seperti yang diungkapkan B dalam unit percakapan 60 menurut Yule 1996 dan Levinson 1962 mengandung implikatur percakapan umum. Sedangkan tuturan yang dituturkan Pak Sarah dalam 61 mengandung implikatur percakapan khusus. Yang kedua, ada implikatur percakapan kuat dan implikatur percakapan lemah. Dalam praktek berkomunikasi, ada kalanya orang hasil generalisasi itu sulit dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah si A menganggap si B tidak menyukai lagu-lagu dangdut karena si B mengatakan bahwa ia tidak menyukai lagu-lagu yang dibawakan oleh Rhoma Irama, Magic, Elvi Sukaesih, Rita Sugiarto, dan Camelia Malik, dan Inul Daratista. Kuat atau lemah, suatu implikatur percakapan didasarkan pada generalisasi semacam itu. Yang ketiga itu ada implikatur percakapan, implikatur konvensional, dan metaimplikatur. Implikatur percakapan yaitu yang bergantung pada konteks dan prinsip kerjasama yang memerlukan konteks dan maksud tertentu. Yang kedua itu ada implikatur konvensional, yaitu menurut para ahli, implikatur konvensional yaitu informasi bawaan yang menjadi pengetahuan umum berdasarkan konvensi. Konvensi itu bisa dibedakan ke dalam dua kategori. Yang pertama, konvensi yang berhubungan dengan aspek sosiokultural, dan yang kedua yang berhubungan dengan ekspresi leksikal khusus. Yang berhubungan dengan aspek sosiokultural itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada lintas nasional, contohnya keberanian orang Inggris. Yang kedua ada nasional, contohnya sifat komunitas Bugis Madura. Yang ketiga itu ada lokal, contohnya konvensi di Janji. Dan yang berhubungan dengan ekspresi leksikal khusus, yaitu penggunaan kata tetapi dalam kontras. Yang ketiga itu ada metaimplikatur, yaitu metaimplikatur adalah penggunaan bahasa yang bertujuan untuk membangun relasi dan harmoni sosial. Tujuan penggunaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan patik, polite and record, yaitu kepentingan untuk menjaga hubungan sosial dan penutur tidak memiliki maksud tertentu atau maksud khusus. Yang keempat itu ada implikatur percakapan dan eksplikatur. Eksplikatur adalah informasi yang jelas dari tuturan. Contohnya, si A, artikel Pak Sam jadi diterbitkan dalam jurnal edisi Juni, lalu jawab si B, artikelnya biasanya kurang teknis. Eksplikaturnya yaitu artikel Pak Syam biasanya kurang teknis untuk konteks publikasi jurnal. Yang kedua itu ada implikatur percakapan, yaitu informasi implisit yang tidak langsung diturunkan dari tuturan. Contohnya, si A, artikel Pak Syam jadi diterbitkan dalam jurnal edisi Juni,
Lalu jawab si B, artikelnya biasanya kurang teknis. Inferensinya yaitu artikel fashion tidak jadi diterbitkan dalam jurnal edisi Juni. Selanjutnya, implikatur percakapan dan proposisi yang diekspresikan, yaitu pengeksplikaturan suatu tuturan seperti yang dinyatakan pada uraian sebelumnya. Di sini didukung oleh dua proses, yaitu proses penyempurnaan dan proses pengayaan. Proses-proses tersebut dapat diilustrasikan melalui contoh berikut. Antara percakapan A dan B. A mengatakan, pukul berapa kereta Bapak? Dan B menjawab, 5.30. Nah, si B tersebut menjawab bahwa kereta saya berangkat pukul 5.30. Nah, pada proses penambahan informasi dari konstruksi jawaban B menjadi konstruksi yang disebut dengan penyempurnaan. Akan tetapi, lebih dari itu. Sejalan dengan yang dinyatakan Soehartono 2020, konstruksi yang di atas berisi ekspresi-ekspresi pengacuan yang pasti, yakni kereta saya, dan waktu yang dimaksudkan pagi atau malam. Ekspresi kereta saya beracuan pada layanan transportasi yang berciri tertentu, dan 5.30 beracuan pada waktu pagi atau malam. Proses penambahan informasi ekstra tersebut menurut Cruz disebut dengan proses pengayaan. Menurut teori relevansi, tidak ada satupun di antara konstruksi yang di atas yang mengandung implikator percakapan dalam kaitan ini. Implikator percakapan adalah informasi bawaan implisit yang diinferensikan, dalam arti tidak secara langsung diturunkan dari bentuk bahasa yang jelas melalui penyempurnaan dan pengayaan yang tadi di atas. Dalam katanya, dengan hal itu, contoh unit percakapan dan konstruksi yang dapat dicermati pada percakapan selanjutnya, yaitu percakapan A dan B. A mengatakan, Mas, ini mau buat drama, dan B menjawab, ikut Pak, sampean bisa bantu lampu. Dan si B pun menjawab, saya di Tuban Pak, sambil tertawa. Nah, si B menjawab tidak dapat membantu tata lampu lighting. Konstruksi yang di atas merupakan implikator percakapan karena tidak ada hubungan langsung antara konstruksi tersebut dengan bentuk bahasa dalam tuturannya. Dengan kata lain, konstruksi yang di atas tidak dapat diturunkan secara langsung dari bentuk linguistik yang jelas melalui proses penyempurnaan dan pengayaan. Selanjutnya, implikator percakapan dan premis yang diimplikasikan. Di sini, seorang penutur yang menyampaikan maksudnya melalui implikator percakapan. Pada dasarnya, sengaja memberikan pekerjaan tambahan kepada penutur. Contohnya percakapan A dan B. A, saya siapkan menu kesukaan kita ya Pak. Dan B menjawab, Bu Ketua jurusan tadi ulang tahun loh Bu. Nah, diandaikan di sini bahwa B adalah seorang dosen di jurusan tertentu dan A adalah istrinya, jawaban B yang diungkapkan secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada A untuk menemukan informasi tambahan tentang skenario ulang tahun yang diantaranya seperti tampak pada konstruksi yang di atas. Ketika atasan ulang tahun, biasanya bawahan diajak makan. Dengan demikian, sesampai di rumah, bawahan tidak perlu makan lagi atau setidak-tidaknya menunda jadwal makan lagi. Nah, pada jawaban B, dalam unit percakapan di atas,
dan konstruksinya secara bersama-sama menghasilkan konstruksi yang tidak perlu menyiapkan makan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, implikatur percakapan dan inferensi. Di samping terkait dengan premis yang diimplikasikan, implikatur percakapan juga terkait dengan banyak proses, di antaranya inferensi. Dalam hal ini, inferensi merupakan proses pemahaman maksud implisit penutur yang menurut Samsuri 1988. Inferensi ini dioperasikan antara lain oleh penutur yang berusaha memahami tuturan berimplikatur percakapan penutur. Contohnya, siang, lumayan panas ya ruangan ini, tolong nyalakan AC. Itu merupakan contoh dari implikatur percakapan dan inferensi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ke-8, daya dan makna tuturan dalam konteks implikatur percakapan. Kajian mengenai implikatur percakapan tidak lengkap ya bila tidak dikaitkan dengan daya Peirce atau daya ilokusi, illocution Peirce. Dalam hal ini, daya ilokusi tuturan merupakan istilah yang digunakan oleh Leach 1983 untuk merujuk kemampuan tuturan dalam mengemban maksud implisit penutur. Hal itu mengisyaratkan bahwa tuturan yang berdaya ilokusi adalah tuturan yang disampaikan melalui tindak ilokusi tidak langsung. Dengan sebab implikatur percakapan disampaikan melalui tindak ilokusi tidak langsung, setiap tuturan yang berimplikatur percakapan pada prinsipnya mengandung daya ilokusi. Contohnya, ini dari percakapan Piki dan Ayah. Kata Piki, tulisannya Ayah persis tulisanku. Kata Ayah, emangnya kenapa Kak? Kata Piki, ya hanya aku yang bisa baca. Maksud dari Piki itu bahwasannya tulisan ayahnya itu jelek.